Betul? Beliau saat ini yang berjuang, yang masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, turun jurang, air mata, keringat, darah, nyawa, beliau sebagian besar sudah berada di alam kubur. Untaian air mata beliaulah saat ini kita yang menikmati alam kemerdekaan. Kalau saya tanya kepada kalian, anak-anakku semuanya, kita semuanya pernah minum air kelapa? Pernah minum air kelapa? Pernah makan parutan kelapa yang enak? Kalian pernahkah menanam pohon kelapa? Tidak pernah kita menanam pohon kelapa. Tapi kita bisa menikmati manisnya air kelapa, menikmati parutan kelapa yang enak karena ada yang nanam pohon kelapa. Maksud Bapak, kalau saat ini kita bisa menikmati alam kemerdekaan, kita bisa sekolah dengan enak, siswa-siswi bisa sekolah dengan tenang, Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan baik, semua bisa aktivitas dengan baik karena negara kita merdeka. Negara kita merdeka karena ada yang berjuang. Kan tidak pernah berpikir itu para pejuang kita dulu yang sekarang ini berada di alam kubur. Nanti kalau merdeka, nanti saya kepingin jadi bupati di anu, enggak. Ingin jadi gubernur di anu, enggak. Ingin jadi menteri, enggak. Beliau ikhlas lillahi ta'ala demi nusa dan bangsa ini, demi negara ini, demi anak cucunya ini. Beliau mengucurkan darah, mengorbankan nyawa. Makanya jangan dikotorin alam kemerdekaan dengan perbuatan yang maksiat. Ini pesan daripada para pejuang kita semuanya. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pernah kenal yang namanya Jenderal Sudirman? Pernah kenal? Di mana kenalan anak? Dalam sejarah. Jenderal Sudirman itu usianya belum 40 tahun sudah jadi jenderal penuh. Pak Dirman adalah seorang guru agama di madrasah, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai. Makanya panggilan kesayangan dari para prajuritnya, beliau kalau manggil bukan panglima, bukan Pak Jenderal, tapi Pak Kiai. Nah, anehnya setiap saat kemana-mana, ajudan Pak Dirman membawa kendi. Kendi kalau bahasa dia mah teko. Kata ajudannya, beliau ngomong begini, Pak Kiai, kenapa kita harus bawa teko kemana-mana, bawa air kemana-mana? Kan di sana juga ada air, di kampung itu ada air, nanti di hutan juga ada air. Kenapa kita harus bawa air kemana-mana? Kata Pak Dirman, saya kepingin setiap saya batal wudhu, saya ingin punya wudhu. Saya ingin selalu bersih. Saya nggak ingin batal wudhu. Makanya saya kemana-mana, kau ajudan selalu bawa teko atau kendi agar kami bisa berwudhu ketika saya batal. Ini yang ngomong Pak Nur nggak bisa. Kita belum bisa seperti itu. Makanya Pak Dirman itu belum pernah tertangkap oleh Belanda. Selalu lolos dari kepungan musuh. Sudah ditingker, sudah dikelilingin musuh. Beliau selalu lolos. Tidak pernah melihat Pak Dirman ada di situ. Sehingga seorang prajurit bertanya, Pak Kiai hebat. Saya nggak hebat, Allah yang hebat. Apa sih resepnya Pak Kiai kok bisa hebat? Apa sih kuncinya Pak Kiai kok tidak bisa terdeteksi oleh musuh? Punya jimat apa Pak Kiai? Dianggap jimat. Saya nggak punya jimat, saya cuma melaksanakan 3 saja. Apa itu Pak Kiai? Saya selalu punya wudhu. Saya usahakan selalu bersih.
Bersih lahir juga bersih batin. Makanya nanti kalian bisa buka di dalam surat yang kedua, ayat 222 itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencintai kebersihan lahir dan kebersihan batin. Minimal kalau orang punya wudhu, rek macem-macem mikir, dah saya kan lagi punya wudhu, saya kan lagi punya abdas, malu saya kalau berbuat macem-macem. Minimal ada rem, minimal ada filter, rek berbuat yang macem-macem. Takut karena lebar punya wudhu. Jujur nih yang hadir, bisa nggak kita selalu punya wudhu? Bisa nggak? Sulit kayaknya, termasuk Bapak sendiri. Yang kedua, jimat kami, kata Jenderal Sudirman, saya selalu tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, tepat waktu sholat. Jadi Pak Dirman itu bukan cuma sholat 5 waktu, tepat ketika sholat, awal sholat beliau. Kemana saja, di mana saja, dalam keadaan menghadapi musuh, sholat gak pernah ditinggalin. Dalam peperangan, situasi genting apapun, sholat gak pernah ditinggalkan. Itu senjata pamungkasnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatnya kepada Fatimah putrinya itu, sebelum beliau meninggal dunia ada 3 wasiat. Apa wasiatnya? Yang direkam oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, as-salah, aqimis salah. An-nisa, ittaqun nisa. Ummati. Fatimah, seakan-akan, hei umatku, hei orang Pasundan, hei siswa-siswi Pasundan, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Jangan pernah kau abaikan sholat. Jangan hara-hara karena sholat. Ini ada kalimatnya ini. Puasa bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu. Nggak mampu zakat, nggak usah zakat. Menang namanya mustahik zakat. Puasa yang mampu, nggak mampu puasa, tinggalin itu puasa. Nanti ada mengkodok puasa. Ke Mekah, haji atau umroh, bagi yang mampu, nggak usah berangkat ke Mekah. Tapi kalau sholat, nggak ada kalimat bagi yang mampu, sesuai dengan kemampuan kita. Berdiri kalau mampu, nggak mampu berdiri Pak, sakit dengan duduk. Sakit sudah parah Pak, dengan terlentang. Sudah parah Pak, dengan gerakan tangan. Tangannya lumpuh Pak, sholat kedipan mata. Matanya sudah tertutup Pak, sholat dalam hati. Hatinya nggak bergetak Pak, buru-buru disolatin. Mau apa lagi namanya sholat? Sampai Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sa'iri amali, fa in fasadat sa'iri amali. Yang pertama-tama dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Dan barang siapa yang sholatnya bagus, amalan yang lain ikut terbawa bagus. Dan barang siapa yang sholatnya tidak baik, gak mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, maka amalan yang lain akan rusak juga. Jadi sholat penentu amal ibadah kita. Ini pesan anak-anakku SMK 2 Pasundan 2, minimal kalian duhur dipanggil ke sini. Kepentingan sholat bukan kepentingan Allah, bukan menyenangkan Allah, bukan menggembirakan Allah. Sholat yang kita laksanakan untuk kita. Hikmahnya untuk kalian semuanya. Jangan punya pikiran, kalau saya nggak sholat satu Kabupaten Bandung, tekor kali Allah. Enggak, Allah tetap Al-Ali Maha Tinggi. Konsepnya, keberhasilan Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, bahkan kemerdekaan ini kalau kita buka sejarahnya anak-anak, Indonesia ini merdeka, mohon maaf, tidak bisa dipisahkan dengan ulama.
Tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Sok, sekarang saya tanya, barangkali ada yang pernah Bapak sampaikan, siapa yang mengusulkan tanggal 17 Agustus diproklamirkan negara kita? Cung. Kalau kita ingin tahu, ketika Pak Karno keluar dari penjara Belanda, ditampung oleh seorang Habib, ditampung oleh kiai, diurus beliau, diobatin beliau, namanya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi, beliaulah yang mengurus Pak Karno ketika keluar dari penjara Belanda, diurus beliau, dikasih obat beliau, bahkan di rumah beliau diurus, bahkan diusulkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Pak Karno, nanti kalau mau merdeka, diproklamirkan negara kita, saya bisa usul karena hasil istikharah kami, Pak Karno, tolong cari angka yang keramat, angka 17. Dilihat ku Pak Karno dengan Pak Hatta, ternyata ketika itu tanggal 17 Agustus, hari Jumat, termasuk hari ini. Bulan suci Ramadan deh. Angka 17 kenapa kok keramat? 17 rakaat itulah kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sembarangan hasil istikharah ya teteh. Pak Karno bingung lagi, nanti yang ngibarin bendera siapa? Akhirnya ada yang usul angkat tangan, saya Pak Karno, saya Pak Presiden. Seorang tentara, ketika itu pangkatnya masih bintara atau sersan, terakhir beliau meninggal dunia, beliau seorang mayor besar. Siapa dia namanya? Kalau dalam sejarah disebut dengan Hamutahar. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah iya, masalahnya sejarah sudah dihapus. Di sekolah-sekolah pendidikan sejarah mesti dihapus. Gimana kita mengenal pejuang kita? Gimana kita mengenal sejarah bangsa ini? Bagaimana bisa mencintai negara ini kalau tidak tahu sejarah itu? Yang kita sering kumandangkan lagu apa itu? 17 Agustus tahun 45. Coba, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita tetap semuanya mempertahankan Indonesia. Membela negara. Masih banyak yang nggak hafal. Bersamaan menciptakan itu, Hamutahar nama aslinya Habib, seorang Habib Husain Al-Mutahar, seorang Habib, dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah, seorang ulama. Jadi Indonesia ini merdeka nggak bisa dipisahkan dengan ulama, jasanya besar. Dan Hamutahar atau Habib Husain Al-Mutahar menciptakan juga lagu syukur, himne syukur sebagai tanda syukur kepada Allah, Indonesia sudah merdeka. Apa itu? Dari yakinku. Itu kan. Dah. Kemudian Habib Husain Al-Mutahar bikin pasukan untuk ngibarin bendera, namanya Paskibra. Sampai sekarang masih dipakai. Kurang matenya seakan-akan sejarahnya ditutup. Ulama seakan-akan jasanya besar ditutup. Naudzubillah min.
Saya sampaikan ini bukan cuma di sini. Kemarin saya di Mabes Angkatan Darat saya sampaikan itu. Karena jangan sampai kita ini, gimana kita bisa mencintai negara, sejarahnya nggak tahu kita. Jadi Habib Hussein Al-Mutahhar yang bikin yang namanya pasukan pengibar bendera. Oh, baru dua lah. Kita tahu nggak siapa yang mengusulkan bendera merah putih? Ulama. Tuh Jawa Timur, Jombang tepatnya. Yang kita kenal Mbah Hashim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, Muktamar NU 1937 mengusulkan hasil Musa, hasil malam-malam tahajud istikharah, mengusulkan Pak Karno kalau mau membuat yang namanya bendera, coba merah dan putih. Kiai diterima oleh Pak Karno, diputuskan bendera merah putih. Kita pernah dengar sejarah, pernah lihat ketika Surabaya dimasukin oleh penjajah, dikibarkan bendera merah putih biru. Kemudian siapakah yang naik tiang bendera, yang berani naik tiang bendera ke atas sana? Taruhannya nyawa yang bisa menyobek yang bendera yang warnanya biru. Tahu tidak? Seorang ustadz Abdul Aziz dari Aceh, kebetulan tinggal di Surabaya. Ulama. Lambang negara kita apa? Burung Garuda kan lomba, burung tenaha, burung Garuda. Siapa yang mengusulkan? Seorang Habib Al-Khudri. Subhanallah. Makanya saya nggak ridho, nggak rela kalau ulama, kiai, ya namanya ajengan, siapapun dianggap anti NKRI. NKRI ini bisa berdiri, negara bisa merdeka, jasa ulama. Kalian sering dibacakan kalau peringatan apa saja. Di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ada kali alinea ketiga, bunyinya berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah, bukan kebetulan, itu hasil ulama istikharah. Mudah-mudahan termasuk di Kabupaten Bandung aja. Siapa? Bandung Selatan. Pahlawannya siapa? Tuh nggak tahu. Muhammad Toha. Situsnya di mana? Di Sipor 3 kemarin, dari Sabtu kemarin, 12 jenderal kumpul dan hampir 1.000 orang mantan tentara ngumpul di sana. Saya sampaikan juga, kalau ada batalion Sipor 3, karena ada yang berjuang, ada yang mengkorbankan dirinya, ada yang bunuh diri. 2 malam 1 hari dia ngendap dari Sungai Citarum, ingin masuk ke gudang senjata, gudang munisi Belanda. Sampai di situ, dia ledakkan dirinya, bunuh diri, meninggal dunia. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Cuman kurang masuk pokok. Yang terakhir saya sampaikan, supaya tahu sejarah. Kemarin kita dipusatkan 17 Agustus, yaitu kita upacara di daerah Margahurip. Di lapangan Bunut. Ada apa di situ? Di situ ada pertempuran bersamaan dengan Bandung Lautan Api. Palagan, Sasak Rawayan, 40 tilu jiwa melayang. Dan ibu-ibunya yang ditinggal suami meninggal itu diangkutan suaminya yang 22 dibawa ke daerah Citereh, Pengalengan, yang 20 hiji tetap di Banjaran, dan semua dipindahkan ke makam pahlawan Cikutra Bandung. Dan sekarang anak-anak kalau ingin tahu, tiang bendera yang di Polsek Banjaran itu aslinya yang ketika itu dibuat istri-istri yang meninggal itu untuk ngangkutin suaminya, diabadikan di Polsek Banjaran. Silakan tanya kalau nggak percaya. Sejarah.
Makanya kita jangan sampai lupa sejarah. Kita bisa seperti ini, bisa sekolah kayak begini, sekolah ini bisa besar. Ada yang merintis, ada yang berjuang. Jangan pernah dilupakan suatu perjuangan. Generasi yang baik adalah generasi yang selalu ingat akan jasa-jasa para pendahulu kita, para pejuang kita semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus, yang paling penting saat ini, kita tidak pernah ngangkat senjata, gak pernah ngangkat bambu runcing, tapi kita sebagai bangsa yang baik, generasi yang baik, jadilah yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadi kiai yang baik. Jadi polisi yang baik. Jadi tentara yang baik. Jadi guru yang baik. Jadi siswa yang baik. Jadi ahli ekonom yang baik. Insya Allah itu sudah mengisi pembangunan saat ini. Mudah-mudahan jasa para pahlawan, beliau di alam kuburnya, beliau mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai generasi penerusnya, khususnya keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran, selalu sehat lahir batinnya, selalu jembar rezekinya, selalu barokah usahanya, barokah sekolah kita. Insya Allah kalian semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina. Kita khususkan surat Al-Fatihah untuk para pejuang kita, khususnya pejuang pendidikan, khususnya lagi yang membuat sejarah di Bandung Selatan, yaitu pendidikan. Bapak Cahyiyah tentunya, dan reng-rengan. Mudah-mudahan beliau di alam sana, di alam kubur, beliau mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk Pak Asep, Firdaus, Pak Ijudin, Pak Hendra Daryana, mantan kepala sekolah kita yang sudah berada di alam kubur, beliau mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya akhiri, ini ada pengarahan dulu bagi Bapak Kepala Sekolah. Langsung sholat ya. Yuk kita sabar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.